lagi dengan saya Bidan Yesi di kontennya Bidan kita, yaitu tips bidan kita. Oke, udah banyak sekali video-video yang udah aku upload. Semoga itu bisa membuat Anda menjadi lebih berdaya dan lebih pintar lagi. Tapi intinya tujuan saya untuk upload tentang persalinan adalah untuk edukasi. Jadi semoga Anda bisa dan mendapatkan manfaat dari video-video saya. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, hari ini saya akan share tentang metode persalinan. Ada yang bingung nih. Kadang-kadang ada juga yang tanya, bagusan mana sih? Bagusan normal atau induksi? Daripada diinduksi, enaknya apa nggak lebih baik disesar aja langsung? Atau enaknya gimana ya? Nah, banyak sekali kebingungan-kebingungan yang terjadi di luar sana. Mungkin Anda saat ini juga bingung juga mau memilih metode persalinan yang mana. Tapi intinya aku hari ini akan sharing tentang pilihan-pilihan tersebut. Jadi kalau seandainya Anda sudah menentukan metode persalinan yang mana, maka harapan saya keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang sadar, keputusan yang sepenuhnya mindful, sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan dan Anda tidak merasakan penyesalan di kemudian hari. Proses kelahiran adalah proses dilahirkannya kembali. Nggak cuman melulu hanya proses melahirkan seorang bayi, no. Tapi proses melahirkan adalah proses dilahirkannya kembali. Anda menjadi pribadi baru dan status yang baru. Yang ini nggak bakalan bisa berubah. Dari mulai Anda jadi gadis, jadi mbak, akhirnya jadi bu. Yang Anda jadi mas, jadi pak, gitu kan. Anda yang jadi bu, jadi mbah, gitu kan. Atau jadi nenek, atau kakek, dan lain sebagainya. So, proses ini menjadi sangat penting sekali dan sangat sakral menurut saya. Jadi, karena sangat sakral dan menentukan kualitas kehidupan keluarga Anda, maka harus dipersiapkan dengan baik. Kenapa harus dipersiapkan? Supaya tidak ada trauma. Karena tujuan saya utamanya adalah gimana caranya membuat Anda, para follower bidan kita, para pengikut bidan kita, dan keluarga bidan kita merasakan indahnya melahirkan dan dilahirkan kembali, kemudian merasakan pengalaman yang positif selama masa hamil, bersalin, menyusui, hingga parenting. Gitu. Supaya apa? Kualitas keluarga kita, kualitas anak cucu kita menjadi kualitas unggulan. Nah, ada dua metode, yaitu yang pertama adalah pervaginam, yaitu melahirkan melalui vagina. Yang kedua adalah melalui operasi sesar. Kita bahas dulu melalui vagina dulu. Pervaginam ada yang normal alami tanpa intervensi atau disebut persalinan spontan. Kemudian lalu kalau yang kedua adalah normal alami dengan intervensi. Biasanya disebut persalinan pervaginam, gitu aja. Artinya dia nggak spontan, dia harus butuh intervensi lebih untuk bisa bersalin, gitu. Nah, kita bicara dulu yang persalinan spontan. Ini adalah persalinan yang paling alami. Ada beberapa metode, bisa melahirkan bed birth atau bed birth itu melahirkan di atas tempat tidur, ya, di atas tempat tidur. Lalu ada juga yang melahirkan water birth. Jadi bed birth itu melahirkan di atas tempat tidur itu bisa nggak literally harus di tempat tidur ya, bisa juga di bawah juga bisa, maksudnya sambil di lantai. Kalau memang nggak bisa di tempat tidur, nggak nyambung, dia turun ke lantai, boleh nggak? Boleh, bukan berarti terus namanya jadi lantai bird gitu, enggak. Atau tanah bird gitu, enggak. Kebun bird gitu tuh enggak. Atau kamar mandi bird gitu, enggak. Karena ada beberapa klienku yang lahir di kamar mandi. Tapi bukan juga jongkok bird, squatting bird, kemudian berdiri bird gitu, enggak juga begitu. Tapi dibedain aja darat dan air gitu. Jadi bed bird sama
waterbird. Nah, disclaimer dulu di waterbird. Untuk waterbird sebenarnya di dunia itu sudah berkembang pesat. Kita apalagi di negara-negara maju, waterbird bisa menjadi pilihan. Tetapi di Indonesia belum direkomendasikan oleh POGI maupun oleh IBI. Kenapa? Ya kebetulan aku adalah praktisi waterbird juga. Bahkan aku sempat bikin bukunya namanya The Art of Waterbird, dan sempat jadi bestseller juga loh di Gramedia. Nah, karena aku menjadi praktisi waterbird sejak 2010-2011an. Nah, cuman itu mengundang kontroversi memang. Dulu klienku dari Sabang sampai Merauke datang ke Klaten hanya untuk melahirkan waterbird. Nah, dan itu mengundang kontroversi yang luar biasa sampai aku menangis-nangis darah gitu kan. Jadi intinya adalah kalau waterbird di Indonesia penelitiannya belum terlalu banyak. Karena waterbird ini adalah sesuatu hal yang mungkin dianggap baru dan belum banyak orang yang bisa menerima konsepnya. Maka akhirnya yaudah deh, jangan direkomendasikan dulu gitu kan. Sehingga ketika ada waterbird, makanya tidak berkembang di fasilitas kesehatan. Waterbird itu tidak untuk semua orang loh. Jadi waterbird hanya untuk ibu-ibu yang resiko rendah. Dan itu pun harus dilakukan penanganan observasi ketat selama proses gitu. Artinya kalau misalnya ada hipertensi, bisa nggak waterbird? Nggak bisa. Anda ada riwayat perdarahan, bisa nggak? Nggak bisa. Pokoknya semua prosesnya harus benar-benar bagus. Di tengah jalan udah nyiapin waterbird, udah nyiapin kolam, pas masuk kemudian detak jantungnya nggak bagus, iya naik lagi, keluar lagi gitu kan. Bahkan ada beberapa yang akhirnya pakai semi waterbird. Jadi selama pas kontraksi dia kesakitan, dia masuk ke kolam, tapi begitu pas pembukaan lengkap dia naik ke atas gitu kan untuk melahirkan bayi di atas. Ada juga yang begitu. Tapi ya memang keuntungannya banyak banget. Keuntungan waterbird salah satunya misalnya nih, satu, Anda bisa aktif, Anda bisa bergerak senyamannya. Karena apa? Karena kan di air, badanmu ngambang. Jadi mau gonta-ganti posisi enak banget, ringan, badannya nggak capek gitu kan. Dan enak, air bisa membuat Anda bisa rileks. Jadi biasanya kan air hangat. Dan kalau dulu di tempat saya, karena aku ada kolam yang bagus gitu, kemudian ada whirlpoolnya, jadi kayak orang spa aja gitu kan. Anget, ada whirlpoolnya, ada lampu-lampu terapinya gitu. Jadi pada saat kontraksi dia bisa gonta-ganti posisi, miring, guling-guling gitu kan. Kemudian bisa jongkok gitu kan, bisa nungging, pokoknya kayak orang berendam di bathtub aja gitu kan. Jadi waterbird memang totally benar-benar bisa ngebantu mengurangi ketidaknyamanan yang dialami ibu pada saat kontraksi. Lalu kemudian waterbird juga bisa ngebantuin supaya si perineum ini menjadi lebih lentur. Bayangin ini air hangat. Selama beberapa menit atau berjam-jam kamu berendam di situ, otomatis perineum menjadi lebih, peredaran darahnya lebih lancar, otomatis lebih elastis dong gitu kan. Jadi otomatis resiko robekan jalan lahir itu menjadi lebih minim. Bukan berarti selalu tidak ada robekan, tetapi lebih minim resikonya. Terus yang pasti kalau waterbird itu kayak melindungi ibu supaya enggak digunting. Nggak mungkin dong gunting di dalam air, nggak mungkin. Jadi kalau di waterbird pasti nggak bakalan di episiotomi, udah pasti. Kemudian si bidan pun juga nggak bisa colak-colek seenaknya gitu kan untuk ngecek pemeriksaan dalam gitu kan. Gitu. Jadi kalau mau periksa dalam mesti ke atas kayak gitu. Nah, tapi untuk monitoring detak jantung bayi masih bisa dilakukan setengah jam sekali kayak gitu, masih bisa tanpa si ibu harus naik ke atas. Kalau untuk bayinya, keuntungannya di waterbird adalah transisi yang lembut antara hidup di air, yaitu air ketuban, dengan keluar langsung ke air, itu membuat benar-benar minim trauma dan minim gravitational shock namanya. Jadi minim shock gaya gravitasi. Ingat, di dalam kandungan dulu bayimu adalah hidup di air, jadi kayak Aquaman gitu, hidup di air. Nyilam di air gitu. Begitu keluar, ya dia tetap di air. Jadi nggak ada transisi yang berarti. Nah, begitu keluar seluruhnya, baru naik
jadi sehingga naik. Tapi kalau udah naik ya jangan dicelupin lagi, kelep dong gitu kan. Sehingga proses nafas pertamanya itu menjadi sangat smooth. Kalau ada namanya seorang ahli namanya Igor Chavorsky. Jadi Igor Chavorsky itu dokter di Rusia. Dia yang mengembangkan waterbird ini. Waktu itu di Rusia bahkan di laut melahirkannya. Nah, saya belajar tentang waterbird sama Elena Tonetti Vladimir. Dia dula dan dia di Rusia juga, muridnya si Igor. Nah, dia juga sempat nolongin orang-orang Rusia yang melahirkan di laut. Melahirkan di laut loh guys. Jadi seru banget. Teman-teman bisa lihat videonya buka saja YouTube-nya Birth into Being gitu kan. Nah, itu tahun 2009 saya belajar dengan Elena Tonetti. Dan itu yang membuka wawasanku tentang bird trauma, dan itu membuat aku semakin interest tentang waterbird. Terus karena shock gravitasionalnya di otak itu kecil, jadi si Igor membayangkannya adalah mengilustrasikan adalah begini. Otak bayi itu saking fragile-nya, saking lunaknya, jadi ibaratnya kayak kalau kita mecah telur di air dengan mecah telur ditaruh di mangkok yang kering. Apa yang terjadi ketika kita mecah telur di air? Sekuat apapun mecah telurnya, si kuning telurnya ini akan tetap nggak pecah. Jadi tetap gumpal gitu kan, tetap aman. Tapi sedangkan kita pecah telur di piring atau di mangkok kering, bisa jadi si telurnya langsung ambiar, ya kayak gitu. Nah, itu ilustrasi kaitannya dengan otak bayi gitu. Antara waterbird dan bear ada yang active bird dan passive bird. Kebayang ya? Jadi kalau aktif itu berarti si ibu diizinkan untuk gonta-ganti posisi, cari posisi senyaman mungkin. Nah, itu seharusnya prinsip gentle bird yang jangan sampai dilupakan gitu kan. Walaupun di asuhan persalinan normal dikatakan anjurkan klien untuk mengambil posisi senyamannya, tetapi kenyataan di lapangan seringkali ibu cuman suruh tiduran ngangkang, nggak boleh ngapa-ngapain, atau miring, nggak boleh ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya Anda boleh kok melahirkan di atas tempat tidur sambil jengking, nungging, segala macam. Bahkan di lantai juga. Tentang posisi-posisi persalinan sudah aku upload sebelumnya, Anda bisa lihat di linknya ya. Nah, terus itu tentang yang normal, alami, spontan. Jadi nggak ada obat-obatan sama sekali. Paling kalaupun obat-obatan itu dikasih di kala 3, yaitu oksitosin untuk manajemen aktif kala 3. Jadi manajemen aktif kala 3 itu habis bayimu lahir, habis itu terus Anda akan disuntik sama oksitosin injeksi untuk merangsang serahimu supaya kontraksinya bagus sehingga nggak ada perdarahan dan plasenta segera keluar gitu ceritanya. Kalau yang pervaginam saja itu berarti dia melahirkan pervaginam tapi mungkin butuh bantuan. Misal dia melahirkan pervaginam tapi diinduksi. Indikasi induksi macam-macam, nanti aku akan bahas di video sendiri. Kemudian melahirkan tapi dengan ILA intrathecal labor, jadi epidural lah. Jadi dia dikasih semacam narkotika gitu kan di tulang belakang, ditusukkan di situ supaya akhirnya dia kurang rasa sakitnya gitu kan, kurang rasa sakit sehingga dia tetap melahirkan pervaginam, hanya saja dia harus pakai obat bius tadi, ILA tadi. Lalu ada juga yang dilakukan vakum atau forceps. Jadi si ibu udah mencoba untuk proses persalinan, udah ngejen-ngejen, tapi sejam 2 jam kok nggak ada kemajuan, kepala mentok di dasar panggul doang gitu kan. Nah, nggak mungkin disesar lagi, waktunya kagak ada gitu kan, dan tanggung banget, udah delap-delap vakum akhirnya karena ibu kelelahan misalnya. Kemudian atau kontraksinya kurang bagus misalnya, bisa juga double, diinduksi habis itu di vakum, diinduksi kemudian di forceps. Nah, itu berarti normal pervaginam dengan tindakan. Oke. Nah, kemudian yang di normal alami, spontan alami dan spontan dengan tindakan ini bisa saja benar-benar dia alami anak pertama atau anak kedua tanpa riwayat sesar sebelumnya, atau dia punya riwayat sesar sebelumnya. Jadi anak pertama dia persalinan sesar, kemudian anak kedua dia melahirkan pervaginam gitu. Nah, kira-kira namanya apa? Nah, itu namanya vaginal birth after cesarean.
vaginal birth after cesarean gitu. Jadi melahirkan spontan atau alami dari vagina setelah sebelumnya punya riwayat sesar. Aku akan bahas lagi tentang vaginal birth after cesarean di konten yang lain karena panjang ini pembahasannya. Nah, kalau mau ikut kelasnya untuk bisa berhasil, ikut kelasnya di bidan kita juga ada kelasnya persiapan untuk VBAC. Nah, itu tentang persalinan pervaginaan. Yang kedua adalah persalinan seksio-sesarian. Seksio-sesarian itu ada 4 indikasi, 4 jenis seksio-sesarian. Jadi aku sudah upload juga di videonya bidan kita, linknya aku taruh di pojok nanti teman-teman bisa buka di situ. Jadi ada seksio-sesarian karena memang atas indikasi dan dia direncanakan, maksudnya direncanakan elektif. Kemudian ada yang sifatnya sebenarnya dia nggak ada rencana untuk seksio, tapi karena prosedur akhirnya dia harus seksio. Kemudian ada yang sifatnya urgent, sama seperti itu, seperti yang kedua ini, tetapi dia bersifat urgent. Kalau yang satu nggak bersifat urgent banget, tapi yang satu bersifat urgent. Kemudian yang keempat adalah seksio sito atau emergency. Jadi ada sesuatu hal awalnya nggak seksio tapi tiba-tiba harus seksio dan itu kasusnya emergency untuk penyelamatan. Nah, itu 4 jenis seksio tadi, nanti bisa lihat di link ya. Elektif itu ada yang repeat, jadi elektif repeat seksio sesarian, ERCD, berarti dia yang pertama pernah sesar, kemudian yang kedua merencanakan kembali untuk sesar ulang. Nah gitu. Tentang sesar aku akan share tersendiri tentang untung ruginya. Kayaknya aku udah upload deh, nanti buka aja di linknya ya, aku taruh juga di sini. Jadi kalau operasi sesar berarti operasi melahirkannya si ibu ini tidak per vaginam tetapi harus dibikin luka dulu di perutnya dengan berbagai macam insisi, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang bikini cut gitu yang model sekarang. Teman-teman harus tahu untung ruginya apa gitu kan. Memang lebih bagus mana gitu kan antara yang normal sama yang sesar. Kalau aku sebenarnya pendapat saya yang paling bagus adalah yang paling aman untukmu dan untuk bayimu. Karena kita tidak bisa fanatik dengan oke, harus normal semua, nggak bisa. Karena contohnya misalnya ada seorang ibu yang gangguan jantung misalnya, dia ada penyakit bawaan jantung, kemudian habis itu dia ditambah hipertensi, lalu plasenta previa, mau nekat dinormalin, ya namanya bunuh diri dong gitu kan. Jadi ada indikasi-indikasi mana yang bisa sesar, mana yang bisa mana yang bisa normal per vaginam, mana yang harus sesar. Nah, teman-teman harus mulai mencari itu dan mulai melihat itu metode ini seperti apa. Nah, yang paling penting ketika Anda sudah tahu tentang metode-metode ini, beberapa metode ini, nanti teman-teman mulai tahu plan aku apa, plan B ku apa. Nah, lalu exit plan-nya apa? After melahirkan aku harus gimana? Jangan sampai ketika mengambil keputusan Anda nggak tahu apa yang kamu ambil. Kamu ngambil keputusan ya udah cuma manut aja deh ya, yang penting aku manut sama bidan atau Pak Dokter. Nggak bisa dong. Ini tubuhmu, ini bayimu, berdayakan dirimu. So, terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga mencerahkan ya. Mulai tulis birth plan-mu, mulai tertulis apa niatanmu kaitannya dengan metode persalinanmu yang kamu. Terima kasih, sampai ketemu di tips bidan kita yang lain. Ciao, dadah.